Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syedlikam, kelas C, dari kelas C dengan NIM 220102110016. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi saya, yaitu konsep konsumsi dalam ekonomi Islam. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi mengenai konsep ekonomi dalam Islam, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu hakikat konsumsi itu sendiri. Nah, jadi hakikat konsumsi itu seperti apa? Nah, konsumsi pada hakikatnya adalah mengeluarkan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan. Nah, dalam kerangka Islam perlu dibedakan dua tipe pengeluaran yang dilakukan oleh konsumen muslim, yaitu pengeluaran tipe pertama dan pengeluaran tipe kedua. Nah, jadi untuk contoh pengeluaran tipe pertama itu seperti apa? Nah, pengeluaran tipe pertama adalah pengeluaran yang dilakukan seorang muslim untuk memenuhi kebutuhan duniawinya dengan keluarga, atau pengeluaran ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dunia namun memiliki efek pada pahala akhirat. Nah, selanjutnya contoh untuk pengeluaran tipe kedua itu seperti apa? Nah, untuk pengeluaran tipe kedua adalah pengeluaran yang dilakukan semata-mata bermotif mencari akhirat. Nah, jadi konsumsi itu seperti apa sih? Nah, konsumsi adalah suatu kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus. Nah, pihak yang melakukan konsumsi disebut sebagai konsumen. Konsumen memiliki urgensi yang sangat besar dalam setiap perekonomian karena tiada kehidupan bagi manusia tanpa konsumsi. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi mengarah kepada pemenuhan tuntutan konsumsi bagi manusia. Sebab mengabaikan konsumsi berarti mengabaikan kehidupan dan juga mengabaikan penegakan manusia terhadap tugasnya dalam kehidupan. Lalu, apa itu tujuan utama dari konsumsi itu? Nah, jadi tujuan utama dari konsumsi seorang muslim adalah sebagai sarana penolong atau beribadah kepada Allah, karena sesungguhnya mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan stamina dan ketaatan pengabdian kepada Allah akan menjadikan konsumsi itu bernilai ibadah yang dengannya manusia mendapatkan pahala. Sebab hal-hal yang mubah bisa menjadi ibadah jika disertai niat pendekatan diri atau takarub ilallah. Seperti contohnya makan, tidur, bekerja, jika dimaksud untuk menambah potensi dalam mengabdi kepada Ilahi. Terus definisi dari konsumsi itu berarti apa? Nah, jadi dalam mendefinisikan konsumsi terdapat perbedaan di antara para pakar ekonom. Namun konsumsi secara umum didefinisikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, dalam Islam konsumsi juga memiliki pengertian yang sama, tapi memiliki perbedaan dalam setiap yang melingkupinya. Nah, perbedaan yang mendasar setiap konsumsi ekonomi konvensional adalah tujuan pencapaian dari konsumsi itu sendiri. Nah, jadi cara pencapaiannya harus memenuhi kaidah pedoman syariah Islamiyah. Nah, jadi pelaku konsumsi atau orang yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan kan tadi disebut sebagai konsumen. Nah, jadi perilaku konsumen adalah kecenderungan konsumen dalam melakukan konsumsi untuk memaksimalkan kepuasannya. Dengan kata lain, perilaku konsumen adalah tingkah laku dari konsumen, di mana mereka dapat mengilustrasikan pencarian untuk membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan memperbaiki suatu produk dan jasa mereka. Perilaku konsumen atau consumer behavior mempelajari bagaimana manusia memilih di antara berbagai pilihan yang dihadapinya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Terus kita juga akan membahas yang namanya urgensi konsumsi. Nah, jadi konsumsi ini memiliki urgensi yang sangat besar dalam perekonomian karena tiada kehidupan bagi manusia tanpa kegiatan yang namanya kegiatan konsumsi.
Oleh karena itu, kegiatan ekonomi mengarah kepada pemenuhan tuntutan konsumsi bagi manusia. Nah, di dalam organ konsumsi terdapat yang namanya norma dan etika dalam konsumsi. Nah, inilah salah satu yang membedakan konsep konsumsi dalam ekonomi Islam dan konvensional, yang dimana dalam ekonomi Islam terdapat norma dan etika dalam konsumsi. Nah, yang pertama yaitu apa? Seimbang dalam konsumsi. Dalam artian Islam mewajibkan kepada pemilik harta agar menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan diri, keluarga, dan fisabilillah. Jadi Islam mengharamkan sikap kikir. Di sisi lain, Islam juga mengharamkan sikap boros dan menghamburkan harta. Inilah bentuk keseimbangan yang diperintahkan dalam Al-Quran yang mencerminkan sikap keadilan dalam konsumsi. Selanjutnya yang kedua yaitu membelanjakan harta pada bentuk yang dihalalkan dengan cara yang baik. Nah, jadi dalam Islam mendorong dan memberikan kebebasan kepada individu agar membelanjakan hartanya untuk membeli barang-barang yang baik dan halal dalam memenuhi kebutuhan hidup. Nah, jadi kebebasan itu diberikan dengan ketentuan tidak melanggar batas-batas yang suci serta tidak mendatangkan bahaya terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat dan negara. Nah, yang ketiga itu apa? Norma dan etika konsumsi. Yang ketiga itu larangan bersikap israf dan tafsir. Nah, kalau ada yang belum tahu apa itu israf dan tafsir, israf adalah perilaku royal dan tafsir adalah perilaku sia-sia. Nah, adapun nilai akhlak yang terdapat dalam konsep konsumsi adalah pelarangan terhadap sikap hidup mewah. Gaya hidup mewah adalah perusak individu dan masyarakat karena menyibukkan manusia dengan hawa nafsu, melainkannya dari hal-hal yang mulia dan akhlak yang luhur. Di samping itu juga dapat membunuh semangat dalam berjihad. Selanjutnya yaitu dalam norma dan etika ekonomi Islam juga terdapat batasan konsumsi dalam syariah. Nah, jadi dalam Islam ini konsumsi tidak dapat dipisahkan dari peranan keimanan. Nah, peranan keimanan ini menjadi tolak ukur penting karena keimanan memberikan cara pandang dunia yang cenderung mempengaruhi kepribadian manusia, yaitu dalam bentuk perilaku, gaya hidup, selera, sikap-sikap terhadap manusia, sumber daya, dan ekologi. Nah, jadi keimanan ini sangat mempengaruhi sifat, kuantitas, dan kualitas konsumsi, baik dalam bentuk material maupun spiritual. Nah, jadi dalam konteks inilah kita dapat berbicara tentang bentuk-bentuk halal dan haram, pelarangan terhadap israf, pelarangan terhadap bermewah-mewahan dan bermegah-megahan, konsumsi sosial, dan aspek-aspek normatif lainnya. Selanjutnya di sini saya juga akan membahas mengenai prinsip-prinsip konsumsi. Nah, yang pertama yaitu adanya namanya prinsip keadilan. Nah, prinsip ini mengandung arti ganda mengenai mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang hukum. Artinya sesuatu yang dikonsumsi itu didapatkan secara halal dan tidak bertentangan dengan hukum. Berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kezaliman, berada dalam koridor aturan atau hukum agama, serta menunjang tinggi kepantasan atau kebaikan. Keadilan yang dimaksud adalah mengkonsumsi sesuatu halal atau tidak haram dan baik atau tidak membahayakan tubuh. Prinsip yang kedua yaitu prinsip kebersihan. Nah, bersih dalam arti sempit adalah bebas dari kotoran atau penyakit yang dapat merusak fisik dan mental manusia. Misalnya contoh seperti apa? Seperti makanan harus baik dan cocok untuk dimakan, tidak kotor atau menjijikan sehingga merusak selera. Sementara dalam arti luas adalah bebas dari segala sesuatu yang diberkahi Allah. Tentu saja benda yang dikonsumsi memiliki manfaat, bukan kemubaziran atau bahkan merusak. Nah, jadi untuk prinsip yang ketiga yaitu prinsip kesederhanaan. Sikap berlebih-lebihan atau israf tadi sangat dibenci oleh Allah dan merupakan pangkal dari berbagai kerusakan di muka bumi.
Nah, jadi sikap berlebih-lebihan ini mengandung makna melebihi dari kebutuhan yang wajar dan cenderung memperurutkan hawa nafsu atau sebaliknya terlampau kikir sehingga justru menyiksa diri sendiri. Untuk prinsip yang keempat yaitu prinsip kemurahan hati. Nah, jadi kan terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 96, artinya seperti ini. Allah dengan kemurahan hatinya menyediakan makanan dan minuman untuk manusia. Nah, maka sifat konsumsi manusia juga harus dilandasi dengan kemurahan hati. Maksudnya, jika memang masih banyak orang yang kekurangan makanan dan minuman, maka hendaklah kita sisihkan makanan kita pada mereka. Kemudian kita berikan kepada mereka yang sangat membutuhkan. Nah, untuk prinsip yang kelima yaitu prinsip moralitas. Nah, pada akhirnya konsumsi seorang muslim secara keseluruhan harus dibingkai oleh moralitas yang dikandung dalam Islam, sehingga tidak semata-mata memenuhi segala kebutuhan. Allah memberikan makanan dan minuman untuk keberlangsungan hidup umat manusia agar dapat meningkatkan nilai-nilai moral dan spiritual. Seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan terima kasih setelah makan. Dalam konsep ekonomi Islam, ekonomi Islam terdapat juga kaidah-kaidah konsumsi. Nah, jadi yang membedakan dengan konvensional adalah konsumen non-muslim tidak mengenal istilah halal atau haram dalam masalah konsumsi. Karena itu dia akan mengkonsumsi apa saja kecuali jika dia tidak bisa memperolehnya atau tidak memiliki keinginan untuk mengkonsumsinya. Adapun konsumen muslim berkomitmen dengan kaidah-kaidah dan hukum-hukum yang disesuaikan dalam syariat untuk mengatur konsumsi agar mencapai kemanfaatan konsumsi seoptimal mungkin dan mencegah penyelewengan dari jalan kebenaran dan dampak mudaratnya baik konsumen sendiri maupun yang lainnya. Nah, terus dalam kaidah-kaidah konsumsi terdapat kaidah apa saja? Yang pertama yaitu kaidah syariah. Nah, kaidah syariah yaitu menyangkut dasar syariat yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi, di mana terdiri kaidah akidah, kaidah ilmiah, kaidah amaliyah, kaidah amaliyah ya. Jadi ada 3 tadi dalam kaidah syariah. Nah, selanjutnya yaitu nomor 2 ada yang namanya kaidah kuantitas. Jadi apa itu kaidah kuantitas? Kaidah ini tidak cukup bila barang dikonsumsi halal, tapi dalam sisi kuantitas atau jumlahnya harus juga dalam batas-batas syariah yang dalam menentukan kuantitas ini memperhatikan beberapa faktor ekonomis seperti sederhana, kesesuaian antara konsumsi dan pemasukan, penyimpanan atau menabung dan pengembangan atau investasi, terus kaidah memperhatikan prioritas konsumsi dan sebagainya. Untuk kaidah yang nomor 3 itu kaidah apa? Kaidah sosial, yaitu mengetahui faktor-faktor sosial yang dipengaruhi dalam kuantitas dan kualitas konsumsi, yakni memperhatikan lingkungan sosial di sekitarnya sehingga tercipta keharmonisan hidup dalam masyarakat. Seperti diantaranya seperti apa saja? Nah, yang pertama itu ada kepentingan umat, kedua keteladanan, ketiga tidak membahayakan orang lain, yaitu dalam mengkonsumsi justru tidak merugikan dan memberikan mudarat ke orang lain. Yang keempat yaitu kaidah lingkungan, dan yang terakhir yaitu kaidah larangan mengikuti dan meniru, yakni tidak meniru atau mengikuti perbuatan konsumsi yang tidak mencerminkan etika konsumsi Islami. Seperti apa? Seperti meniru pola konsumsi masyarakat kafir atau larangan bersenang-senang atau hidup hedonis. Jadi kesimpulan dari semua materi apa yang telah saya sampaikan yaitu secara umum adalah konsumsi secara umum adalah didefinisikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ekonomi Islam, konsumsi juga memiliki pengertian yang sama, tapi memiliki perbedaan dalam setiap yang melingkupinya. Perbedaan yang mendasar dengan konsumsi ekonomi konvensional adalah tujuan pencapaian dari konsumsi itu sendiri, serta pencapaian harus memenuhi kaidah pedoman syariah Islamiyah atau sesuai hukum-hukum Islam yang ada. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya saya minta maaf sebanyak-banyaknya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.